Okay, so hi everybody, welcome to my YouTube channel, Pieces of Cheney Conic. So, kenalin nama aku Cheney dan hari ini aku akan mengevaluasi tryout that I just did. Itu dari Ruang Guru Reguler episode keempat. Nah, jadi tryout yang aku akan evaluasi kali ini itu specifically di subtes literasi bahasa Inggris seperti biasa. And out of 20 questions, I got 16, right? So that means in today's video, aku cuman bakal bahas question-questions yang aku jawabnya itu salah. Karena sebenarnya essence dari bikin channel YouTube ini itu karena aku lebih gampang untuk menjelaskan, jadi biar bisa stick di long term memory. Jadi kenapa nggak di-share gitu kan, siapa tahu bisa berguna gitu bagi orang lain ilmunya. Nah, jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama itu aku salah di nomor, let's see, nomor 9. Nah, nomor 9 ini jujur sih emang agak susah. Now, part of the reason why I say that it's hard because now let's look at the question. Jadi pertanyaannya itu, what is implied in the text about the current research on chemical safety? Nah, teman-teman, there are basically two types of information. The first one itu informasi yang diberikan secara langsung or explicit gitu kan. Misalnya dibilang kayak, oh A ini adalah bla 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 bla. While implied ya di sini ya, sebenarnya susahnya itu di sini. Implied. Implied itu it's just the same thing like tersirat. Now, when it comes to these types of question, hal yang tersirat, kita benar-benar harus mengetahui apa sih teks itu mau bahas tentang apa, teks itu membahas tentang apa, kan gitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini kita cakupannya itu dipersempit, yakni what is implied in the text about the current research on chemical safety. Jadi kita cari a part of the text that only talks about the current research. So let's just get into the text. So here is the text ya. Jadi kita menggunakan teknik skimming. Jadi kita baca secara ringkas itu kan ya, mana sih yang ada kata-kata seperti research data or something like that. For example, like numbers, misalkan it's connected to the data, right? Nah, kita di sini bisa lihat kalau di bagian atas ya, nih paragraph 1 it serves a research. And can you guess ini? An estimated 6% of global disease cases, including cancer, chronic, neurological, and developmental disorder, and 8% death are linked to chemical exposure. Nah, di sini sudah namanya research atau penelitian. Nah, jadi kita mark saja an estimated global disease including cancer, chronic, neurological, and development orders, and 8% of death are linked to chemical exposure. So that's the first informations that we get, right? Tapi kan ini ditanya implied, apa yang tersirat dari hal itu? Nah, ada kelanjutan, which is the next sentence. These figures may continue to rise and cover only small portion of known harmful substances. Nah, jadi ini intinya teman-teman. Nah, saya kasih different color. This figure may continue to exactly rise and cover only small portion of known harmful substances. Jadi artinya itu, kita kan tahu ya bahwa terdapat estimasi 6% dari kasus global itu ya, yang include-nya itu cancer, lalu ada penyakit kronis, something related to neuron gitu kan ya, saraf, dan juga gangguan perkembangan. Dan 8% dari kematian itu dia link atau terkoneksi dengan yang namanya chemical exposure atau paparan terhadap bahan-bahan kimia. Nah, di sini dijelaskan lagi di informasi sebelumnya bahwa these figures, nah figures ini bukan artinya like people ya. No, it's not. Jadi kayak ini tuh bukan bermakna sebenarnya. It's not a denotation. It is connotation basically. Jadi figuresnya ini dia basically merujuk ke data yang telah disampaikan.
Jadi, data ini ya, hal yang telah disebutkan tadi itu berpotensi ya mungkin untuk berlanjut dan naik gitu jumlahnya. Dan nyatanya itu ya, ini tuh cuman bisa cover melingkupi sedikit small portion itu bagian kecil dari harmful substances, dari bahan-bahan yang berbahaya. Jadi intinya dari researchnya ini itu dia imply kalau misalnya dengan adanya data ini sebenarnya masih ada banyak lagi orang-orang yang mungkin terjangkiti, ya kan? This figure may continue to rise, ada kemungkinan untuk naik dan ini dia cuma cover lingkupnya itu small portion gitu. Jadi masih ada banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya di-imply, kita harus benar-benar tahu apa yang ingin disampaikan oleh teks tersebut. Nah, langsung kita lihat aja jawabannya. Yang pertama, it has already identified all hazardous substances used in the EU. Ini justru kebalikan. Now, part of the reason why I said it is kebalikan because look at this. It has already identified all. Padahal nyatanya kan belum. Dibilang tadi di teksnya bahwa masih banyak lagi yang belum terdeteksi gitu kan ya. Nah, lalu berarti pernyataan satu ini udah pasti salah ya teman-teman. Lanjut kita ke pernyataan dua. It is possible that people are exposed to higher risk of cumulative chemical exposure than research suggests. Nah, sama ya seperti tadi apa yang saya bilang, bahwa ada nih kemungkinan kalau misalnya orang-orang itu terpapar nih resiko yang lebih tinggi dari adanya paparan bahan-bahan kimia secara kumulatif atau secara banyak gitu ya dari apa yang disampaikan oleh research tersebut. So kita bisa keep ini as the correct answer. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, ini justru nggak relevan ya. It has assessed cumulative exposure impacts but not persistent ones. Ini sama sekali nggak ada dibahas persistent ones-nya. Lalu ini ke option yang D, it concentrates more on the impact of cumulative than a single chemical exposure. Ini juga tidak ada dibahas di bagian research-nya itu. Lalu yang terakhir, it provides evidence that a single and cumulative chemical exposure is equally harmful. Juga nggak ada dibahas ya tentang cumulative dan juga single exposure-nya itu. So, udah pasti tentu jawabannya itu yang exactly right. B. It is possible that people are exposed to a higher risk of cumulative chemical exposure than the research suggests. Jadi kita harus benar-benar bisa mengerti apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh teks tersebut ya. Langsung kita lanjut ke soal yang saya salah selanjutnya itu nomor 11. Let's see. Question number ya, ini jujur saya emang sering salah sih di soalnya ini. The writer's intention in writing the text is to. Jadi ini ditanyanya itu apa teman-teman? Ini ditanya apa sih tujuan penulis untuk tujuan penulis dari menulis teks tersebut. Nah, kita bisa lihat ini sebenarnya dari apa yang dibahas dari teks tersebut ya. Nah, kalau teman-teman baca ya, intinya di paragraf 1 ini dia membahas mengenai baru permulaan gitu kan ya. Ini kan nanti dia akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk seperti mencegah yang namanya early menopause. Nah, jadi ini dia per step by step nih. Dan kalau teman-teman notice, di sini ada kata-kata gini. To prevent this, women should adopt a diet rich in whole foods such as fruits, vegetables, whole grains, and healthy fats, which help regulate hormones and support overall reproductive health. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu, on the second paragraph, it is talking about the regular physical activity that we can do as another key to prevention, right? Nah, jadi ini juga bahas cara-caranya yang bisa kita lakukan. And the last paragraph itu ada tentang environmental as well as the medical awareness, and they both
play a crucial role. Nah, dan kita lihat yang paling terakhir itu di paragraf yang paling terakhir, like very last paragraph. Detecting early signs allows for medical advice and interventions that can help delay the onset. Onset itu seperti kemungkinan ya, kalau nggak salah. Coba kita cek. Cause aku biasanya sering dengar kata onset tapi nggak tahu. Ya, onset itu the beginning of something. Jadi kayak mempionirkan gitu kan ya. Ya, according to Cambridge Dictionary, onset is the moment at which something begins. Yeah, it's a new things for me. Jadi let us just give color blue. Which one? Nih ya, sambil kita belajar vocab. Jadi onset ini artinya beginning of something. Beginning gitulah ya. Beginning. Oke. Beginning. Jadi seperti yang mempionirkan gitu. Nah, jadi kita di sini bisa lihat kalau misalnya tujuan dari penulis itu kan dia kebanyakan tentang bagaimana cara kita bisa mencegah early menopause-nya ini kan. Jadi kan kalau kita kulik lagi lebih dalam, tujuannya itu tentu agar gimana ya, agar si yang membacanya ini bisa menerapkan gaya hidup sehat seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari sini, highlight the consequences of unhealthy lifestyles. Enggak ya, karena dibahasnya itu cuma di awal-awal. Padahal di akhirnya itu udah mulai membahas tentang apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Lalu kita lihat yang B, explain the causes and prevention of early menopause. Ini justru lebih ke isi teksnya, bukan dari writer's attention, dari dalam diri penulis ya. Iya sih tahu ini agak subjektif. Nah, jadi kurang tepat ya. Sebenarnya ini jawaban pertama saya itu yang B. Tapi ternyata salah. Kan saya nyadar kok misalnya yang B itu lebih ke apa sih yang bisa di-provide dari teks tersebut. Nah, lalu kita lihat yang opsi C, provide guidance to maintain long-term hormonal balance. Nah, ini ternyata baru jawaban yang benar. Karena kenapa? Wait, ganti warna dulu. Karena kan tadi sudah dijelaskan ya step by step-nya. Step by step-nya itu kalau kita lihat di paragraf terakhir, nih, maintain long-term reproductive health. Dan kalau kita lihat juga di paragraf awal bahwa early menopause ini dia bisa disrupt hormonal balance ya. Jadi untuk mengurangi atau mencegah early menopause ini tentu agar kita punya hormonal balance dalam jangka yang lebih panjang gitu. Sehingga jawaban yang lebih tepat itu adalah C. Provide a guidance to maintain long-term hormonal balance. Mungkin karena the reason why answer B is wrong because it doesn't like really fully explain the causes. Usually kan kalau misalnya the causes kan dibilang kayak A, B, C like panjang lebar, tapi kan ini enggak kayak yeah, just for a bit, and it just focus on the prevention, so maybe that's the reason why C is the right answer. Okay, ya, dan juga mungkin karena dia tuh bersifat informatif ya, so maybe that's also the reason why. Nah, kita lanjut ke soal yang saya salah selanjutnya, which is number 12. The paragraph preceding, okay, for some of you this might be a new material, which if the paragraph preceding text most probably focus on. So basically teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa preceding ini artinya sebelum, oke? Okay? Nah, ada juga types of question yang nanyain itu tentang following, ya. Jadi, this two itu dua hal yang berbeda, sebelum dan sesudah. Jadi, kok misalnya kita bahas tentang paragraf preceding, apa yang kita lihat itu adalah yang pertama adalah paragraf 1, ya. Lalu kita mencoba-coba nih untuk apa ya kemungkinan yang akan dibahas di sebelumnya gitu.
Misalnya sebelumnya ada di paragraf pertama ada sempat nyinggung tentang A, tapi A-nya ini nggak dibahas tentang jelas gitu. Oh, mungkin dibahas di paragraf sebelumnya, seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan following. Following ini apa yang dibahas sesudah. Nah, biasanya itu kan setelah diberikan masalah, apa nih followingnya? Ya, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, langsung aja kita lihat di teksnya. Apa sih yang kemungkinan dibahas gitu. Jadi kuncinya itu kita harus melihat paragraf yang pertama. Paragraf pertama itu looking at the previous, kurang cantik ya. Looking at the previous point causes of early menopause, lifestyle choices are one of the most influential factors. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada kata kunci, which is the causes of early menopause. Nah, lalu dilihat lagi diterangkan juga kalau misalnya lifestyle ini are one of the most influential factors. So, hal yang terlibat itu adalah causes and factors, right? Jadi faktor kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, semoga dapat dipahami. Jadi, kemungkinannya itu dia membahas tentang faktor penyebab-penyebab dari early menopause. Dan itu mungkin juga menjadi alasan kenapa di soal nomor 11 ini salah causesnya. Karena causesnya ini dibilang di paragraf ke-0 atau bahkan hanya disinggung sedikit seperti itu kan. Jadi makanya itu salah, jawaban saya salah. Jadi kita lihat untuk nomor 12. Mana yang paling tepat gitu kan? Health risk associated with early menopause. Well, nggak ada bilang ya. Lalu kita lihat ke opsi yang B. Various factors that contribute to early menopause. Nah, di sini dia sudah menyebutkan kata kunci, which is faktor. Faktornya ini adalah hal yang barusan kita telah bahwa oh mungkin nih dibahas karena di paragraf 1 di sentence pertamanya itu dia membahas tentang faktor-faktor. So this could be a right answer, but let us see the other one. Nah, the definition and stages of menopause in general. Kurang tepat ya, karena dari sebenarnya gini, from one paragraph to another kan dia harus related ya to each other. Nah, kalau misalnya ini dia bahas tentang stages of menopause and then in general, pasti nanti dia akan membahas stages yang lebih spesifik dibandingkan paragraf sebelumnya. Ah, ini juga salah. Statistical overview nggak ada dibahas ya tentang data-data tertentu. Dan yang terakhir, the difference between early menopause and natural menopause ini juga kurang tepat. Ya, so the answer is B. I hope that is clear enough, buddies. Dan yang terakhir, which is question number 17. Oh my god. Buset, kayak ini kan aku terlalu banyak makan coklat hari ini. Oke, harus kurangi ya guys. Nah, untuk question number 17, ya, ditanyakan which word best describe the attitude of both writers toward the crown shyness phenomenon. Jadi, di sini kata kuncinya itu adalah attitude of the writer. Jadi kita harus lihat dari khususnya apa tadi? Kalau teman-teman nonton video-video sebelumnya dari diction atau kata-kata yang digunakan oleh penulis. Jadi kita langsung aja lihat apa sih kira-kira gitu kan. Nah, pertama, crown shyness, also known as canopy disengagement, is a fascinating, janganlah semua dikasih warna ya. Crown shyness, crown shyness, also known as canopy disengagement, is a fascinating phenomenon observed in certain species of tree, particularly in the uppermost layers of their canopies. Nah, di sini kita sudah melihat satu kata kunci, yakni fascinating. Ya, fascinating itu adalah sesuatu yang, well, bisa dibilang amazing lah ya. Something is amazing, also considered to be fascinating. Okay? Nah, di sini
Kita lihat lagi, apakah itu kan baru satu ya, sudah bisa bilang kalau ini kan, oh ini something amazing. Apalagi ini, it's subjective, ya kan? Subjective. Apakah ada fakta yang bilang kalau misalnya itu adalah sesuatu hal yang fascinating? Of course not. This is the writer's opinion on the text, ya. Lalu kita lihat yang paragraf kedua. Crown shyness is a remarkable natural phenomenon in which upper branches of neighboring trees avoid touching each other. Nah, di sini ada lagi remarkable natural phenomenon. Ini disebut lagi remarkable. Ini kan lagi dan lagi very very subjective. For example, like if you're handing me the object of A, maybe for you this is very amazing, like the object, but maybe for me it's not as amazing as you think it is, right? And the same thing happens to this paragraph. Karena, well, ini lebih ke sikap penulisnya ya terhadap teks tersebut. Kalau misalnya, oh ya, fenomena dari crown shyness ini amazing loh buat aku, tuh. Dan di sini juga dipaparkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkannya. Tuh, ya. Semoga dapat dipahami. So, the answer is number 17 is amaze. Okay. The mystery. Nah, ini ada pembahasan dari ruang gurunya. I haven't seen. This mystery makes. Dia lebih ke kata-kata subjektif ya yang disampaikan oleh ininya. Ada tadi aku lihat nomor mana ya? Susah banget, Bang. Round shyness. Nah, mungkin nanti kalian bisa lihat-lihat aja pokoknya kata-kata yang menggambarkan like very subjective. Ya, mesmerizing, amazing, the most blah 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 lah. Okay, maybe that's all for today. So I hope this can help you and of course can help me to achieve way much higher score in the future. With that being said, bye bye buddies. Thank you so much.